Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi asesmen teknik non-tes. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah asesmen dalam BK. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai asesmen teknik non-tes. Yang pertama angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat sosiometri, yang kelima biografis, yang keenam inventory tugas perkembangan, yang ketujuh AUM umum, dan yang kedelapan AUM PTSDL. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai asesmen. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilakukan atau dilaksanakan. Asesmen memiliki dua teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik non-tes. Jadi, teknik non-tes adalah teknik asesmen yang tidak baku, terstandar, dan sebagian besar merupakan hasil produk pengembangan guru BK atau konselor. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai angket. Angket merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Angket juga biasa disebut dengan kuesioner. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian. Hal ini tentunya dikaji oleh peneliti. Daftar ini kemudian diberikan langsung atau dikirim kepada responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Adapun tujuan dari angket yaitu yang pertama memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yang kedua memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Adapun manfaat dari angket yang pertama yaitu untuk menjamin validitasi informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua yaitu sebagai bahan pembuatan evaluasi program. Yang ketiga untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Adapun jenis-jenis angket, yang pertama menurut pengklasifikasian atau berdasarkan pengklasifikasian menurut subjek atau responden dibedakan menjadi dua, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Angket langsung merupakan angket yang diberikan secara langsung, disampaikan kepada orang yang dimintai pendapat atau jawabannya, misalnya angket siswa. Sedangkan angket tidak langsung, bila mana angket disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang keadaan seseorang, misalnya angket orang tua, guru, dan teman. Jenis angket yang kedua yaitu berdasarkan pengklasifikasian menurut strukturnya dibedakan menjadi dua, yaitu angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Angket berstruktur berisi pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban yang jelas, singkat, dan konkret. Sedangkan angket yang tidak berstruktur berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bebas dan uraian yang panjang, sehingga responden bebas menyampaikan pendapat. Jenis yang ketiga yaitu pengklasifikasian menurut jenis pertanyaan. Hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka yaitu angket yang kemungkinan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban. Sedangkan angket yang tertutup atau dalam hal ini pertanyaan tertutup yang memungkinkan jawabannya ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan memberikan jawaban yang lain. Jenis angket yang keempat berdasarkan pengklasifikasian menurut bentuk jawabannya dibedakan menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu jawaban tabular, yaitu responden diminta menjawab mengisi kolom-kolom pada tabel yang sudah tersedia atau yang sudah disediakan. Yang kedua yaitu jawaban berskala, yaitu jawaban terhadap pertanyaan disusun berjenjang
di mana responden diminta untuk menyatakan kebenaran atau penolakan terhadap setiap pertanyaan sikap sehingga diperoleh gambaran tentang derajat kecakapan, atau dalam hal ini keadaan sikap dan keadaan diri responden. Poin yang ketiga yaitu jawaban dengan cek, yaitu responden menjawab dengan cara memilih salah satu dari pilihan-pilihan yang tersedia. Jenis jawaban ini disebut juga dengan jawaban pilihan ganda. Poin yang keempat yaitu jawaban kategorikal, yaitu responden diminta memilih satu dari antara dua pilihan yang tersedia. Dapat juga dikatakan bahwa jawaban kategorikal ini adalah bentuk jawaban benar atau salah. Poin yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Adapun tujuan dari wawancara yaitu yang pertama, discovery, yaitu untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Yang kedua yaitu pengukuran psikologis. Data yang diperoleh dari wawancara akan diinterpretasikan dalam rangka mendapat pemahaman tentang subjek dalam melakukan diagnosis permasalahan subjek dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu pengumpulan data penelitian. Informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu fenomena. Data dikumpulkan dengan cara wawancara karena kuesioner tidak dapat diterapkan pada subjek-subjek tertentu, atau ada kekhawatiran responden tidak mengisi kuesioner ataupun tidak mengembalikan kuesioner pada peneliti. Ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan pada saat melakukan wawancara. Yang pertama yaitu penampilan, yang kedua cara bertanya, yang ketiga cara mencatat. Berkaitan dengan penampilan, di sini seseorang perlu bersikap tegas, sopan, jangan tegang, dan menggunakan pakaian-pakaian yang rapi dan bersih. Yang kedua berkaitan dengan cara bertanya, dalam hal ini seseorang perlu menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti atau mudah dipahami. Yang ketiga yaitu cara mencatat. Untuk mencatat jawaban responden diperlukan beberapa persyaratan, yaitu menulislah jawaban responden setelah pertanyaan dijawab. Poin yang ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Pengamatan harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Tujuan observasi adalah untuk mengetahui tingkah laku secara mendalam dan dapat mendeskripsikan secara individual. Ada beberapa bentuk-bentuk observasi. Yang pertama yaitu observasi partisipasi, yang kedua observasi tidak terstruktur, yang ketiga observasi kelompok. Observasi partisipasi yaitu penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua yaitu observasi tidak terstruktur, di mana pengamatan dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Yang ketiga yaitu observasi kelompok. Pengamatan yang dilakukan dalam hal ini yaitu dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Yang keempat yaitu sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, serta mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pendapat anggota-anggota kelompok yang lain. Adapun jenis-jenis sosiometri, yang pertama yaitu normatif, yang kedua skala bertingkat, yang ketiga siapa dia. Yang pertama yaitu normatif. Jenis ini diperoleh data yang pertama dari luas tidaknya hubungan sosial seseorang berdasarkan sedikit banyaknya mendapat pilihan dari teman-temannya. Yang kedua dari intensitas hubungan seseorang berdasarkan nomor urut pilihan. Yang kedua yaitu skala bertingkat. Pada jenis ini disediakan sejumlah pernyataan yang disusun bertingkat, dari pernyataan yang menyatakan hubungan paling dekat sampai hubungan paling jauh. Yang ketiga yaitu jenis siapa dia. Dalam hal ini, jenis ini disediakan pernyataan tentang sifat-sifat individu.
Yang kelima yaitu biografis. Biografis merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri dan ditulis oleh orang lain. Bahan-bahan biografis yang banyak digunakan untuk memahami individu yang pertama yaitu biografi, yang kedua autografi, yang ketiga buku harian, yang keempat kenang-kenangan masa muda, dan yang kelima yaitu case history. Yang pertama yaitu biografi. Biografi merupakan tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang dituliskan orang lain, contohnya seperti pengalaman, cita-cita, perjalanan kehidupan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu autografi. Autografi merupakan tulisan mengenai gambar tentang kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Yang ketiga yaitu buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang tidak mungkin dikatakan kepada seseorang atau setiap orang ataupun orang lain. Hal ini merupakan tempat curhat bagi penulisnya. Yang keempat yaitu kenang-kenangan masa muda. Kalau buku harian kebanyakan dibuat oleh anak-anak pada masa remajanya, maka kenang-kenangan masa muda ini kebanyakan dibuat oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur. Yang kelima yaitu case history. Merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Poin yang keenam yaitu inventory tugas perkembangan. Inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Dalam inventory tugas perkembangan atau biasa disebut dengan ITP terdiri dari 7 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan impulsif seperti identitas terpisah dari orang lain. Yang kedua yaitu tingkat perlindungan diri, peduli terhadap kontrol diri saat berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu tingkat konformistik, peduli terhadap penampilan diri. Yang keempat yaitu tingkat sadar diri, mampu berpikir alternatif, atau biasanya seseorang juga mampu melihat harapan-harapan. Yang kelima yaitu tingkat seksama, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. Yang keenam yaitu tingkat individualistik. Dalam hal ini, peningkatan kesadaran individualistik. Yang ketujuh yaitu tahap otonomi, memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan. Poin yang ketujuh yaitu aum umum. Aum umum merupakan alat ungkap masalah umum. Dalam aum umum terdiri dari 5 format. Format yang pertama yaitu untuk mahasiswa, format yang kedua untuk SLTA, format yang ketiga untuk SLTP, format yang keempat untuk SD, dan format yang kelima untuk masyarakat. Adapun aum umum ini dikelompokkan ke dalam 10 bidang masalah. Yang pertama itu jasmani dan kesehatan, yang kedua diri pribadi, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat ekonomi dan keuangan, yang kelima karir dan pekerjaan, yang keenam pendidikan dan pelajaran, yang ketujuh agama, nilai dan moral, yang kedelapan hubungan muda-budi dan perkawinan, yang kesembilan keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan yang kesepuluh adalah waktu senggang. Poin yang kedelapan yaitu Aum PTSDL. Aum PTSDL bertujuan untuk membantu siswa menyampaikan masalah yang dihadapinya, terutama yang berkaitan dengan masalah belajar, atau dalam hal ini berkaitan dengan kecemasan sehari-hari, khususnya masalah belajar. Dalam Aum PTSDL terdapat 5 aspek yang ingin diungkapkan. Yang pertama yaitu prasyarat penggunaan materi pelajaran atau biasa disingkat dengan P. Yang kedua yaitu keterampilan belajar atau biasa disingkat dengan T. Yang ketiga yaitu sarana belajar atau biasa disingkat dengan S. Yang keempat yaitu keadaan diri pribadi atau biasa disingkat dengan D. Yang kelima yaitu lingkungan belajar dan sosial emosional atau biasa disingkat dengan L. Aum PTSDL memiliki 4 format. Yang pertama untuk mahasiswa, yang kedua untuk
siswa, yang ketiga untuk SLTP, dan yang keempat untuk SD. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai asesmen teknik non-tes. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam